Oke, kita berjumpa lagi ya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kami undang kembali untuk masuk. Perkenalkan, tadi saking semangatnya belum perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Go Aditya, perwakilan dari Kepemudaan BPK PKK KAJ atau biasa disebut YCCR Jakarta. Kami sungguh bersyukur sekali di tengah keterbatasan dan kendala yang kita alami di rumah, kita bisa tetap bersekutu bersama, kita bisa belajar bersama melalui program terbaru Mantano Live, yaitu rekoleksi online sembuh dari luka batin. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang pengajar yang begitu luar biasa, pewarta yang dipakai Tuhan. Beliau adalah C. Maria Regina Ciumena. Kita lihat apakah beliau sudah hadir. Sekali lagi sesi ini 60 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan mendengarkan pengajaran, sharing yang mendalam, dan di akhir nanti akan juga ada pendoaan. Jadi pastikan betul-betul kita ambil bagian, kita partisipasi secara aktif walaupun di rumah aja. Saya akan invite C. Maria sebentar lagi. Oke, shalom. Halo, C. Maria, halo. apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa ya. Sudah ramai sekali. Tadi saya lihat ada teman-teman yang dari berbagai daerah, dari Indonesia, ada juga beberapa dari luar Indonesia. Kita punya satu hati, sungguh rindu. Mau belajar, mau bertumbuh, mau sembuh dari luka batin. Mungkin C. Maria bisa perkenalkan diri dulu dan Sebelumnya di awal dan menyapa teman-teman. menjawab ada yang bertanya tadi, Mantano itu apa ya? Kira-kira? Oh ya, oke. Mantano ini adalah program belajar, gitu. Jadi kita dari Kepemudaan Jakarta ada program namanya Talk Live. Talk Live itu adalah ngobrol-ngobrol santai, talk show ringan, talk show rohani. Kalau Mantano ini sesuatu yang lebih serius dalam tanda kutip. Secara iman kita juga bertumbuh. Mantano yang pertama adalah 9 Days Gift of the Holy Spirit bersama Om Yosef Teja Indra, berbicara tentang karunia Roh Kudus. Waktu itu responnya juga semangatnya luar biasa. Ini adalah Mantano Live yang terbaru, yaitu rekoleksi online sembuh dari luka batin. Seperti itu, C. Maria. Oke, baik. Oke, baik. Shalom teman-teman, selamat siang. Pasti sudah makan dong ya, sudah makan siangnya, jadi lebih semangat. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya, penyakit orang habis makan siang biasanya ngantuk. Oke. Nama saya Maria Regina Ciumena, saya dari BPK PKK KAJ, yaitu Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Di BPK PKK KAJ saya sebagai koordinator bidang pengembangan dan pembinaan PKK, juga pengajar dan pewarta, tapi saya dari paroki Santo Kristoforus Grogol ya. Oke, baik. Teman-teman, karena waktu kita sangat terbatas, mungkin kita mulai saja langsung ya. Baik, kita saya mulai dengan doa terlebih dahulu. Nanti Cece bantu di akhir ya, dan bantu pendoaan kita semua. Oke. C. Maria suaranya kurang keras katanya, C. Maria. Bisa agak dikencengin volumenya mungkin? Oke. Pakai headset? Harus diputar ke depan, bentar ya. Lebih dekat. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah kasih input. Kita akan usahakan supaya kita semua bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Oke, Cece sudah siapkan. Udah. Oke, teman-teman, kalau sudah jelas bisa kasih respon. C. Maria sudah benarkan headsetnya. Coba Cece sambil ngomong lagi. Oke, bagaimana? Suaranya udah jelas? Apakah sudah jelas, teman-teman? Kalau sudah jelas, boleh tolong kasih komen di ya, ini udah pakai ininya. headset, tapi mungkin suaranya kurang masuk ya. Udah, sekarang udah jelas? Baik. Ada banyak sekali teman-teman dari Bali, dari Singapura, dari mana-mana. Oke, masih kecil. Baik, sambil dipersiapkan, saya kembali bacakan rule of game-nya ya. Karena banyak yang bertanya, ada beberapa yang tanya seperti itu. Apa iya saya bisa merasakan juga di rumah seperti retret? Teman-teman, kuasa Tuhan nggak terbatas, tapi perlu partisipasi dua belah pihak. Artinya teman-teman juga harus ikut berpartisipasi secara penuh. Oke, sambil Cece benerin headset ya. Cece kalau sudah ini coba ngomong. Baik. Sekarang udah jelas suara saya? Oke, ini sudah pakai earphone. Sudah pakai earphone? Sudah dengar ya?
ada. Baik. Thank you buat teman-teman yang sudah kasih feedback. Sambil berjalan, kita akan sambil terus Oke. perbaiki. Baik, mungkin dipegang begini aja. Suara saya udah jelas belum? Nah, ini jelas banget nih kalau seperti ini. Tapi Cece bisa Oke. dengar suara saya kan? Bisa dengar Bisa suara. ya? Ya. Oke, ini sudah jelas ya. Baik. Ya. Oke, Oke. saya Mm. pimpin doa awal. Nanti kita sama-sama minta Cece berdoa ya. Ya. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, ini kami anak-anak-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan untuk mengenal-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan untuk bertumbuh dan merasakan pemulihan yang berasal daripada-Mu, terutama di tengah setiap keterbatasan kami, di tengah masa-masa sulit seperti ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bekerjalah melalui sesi ini, terutama untuk C. Maria yang akan membagikan sharing, yang akan membagikan pengajaran, biar sharing yang dibagikan boleh berkuasa Tuhan menyentuh hati kami, membuat kami merasakan pemulihan yang berasal daripada-Mu. Ini hati kami, ini kerinduan kami, bekerjalah sebebas-bebasnya melalui sesi hari ini. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sudah Amin. jelas sekarang, Cemar. Oke. Mesti doa dulu Ya. memang ya. Oke. Ya, ganti headset, gua ganti headset. Oh, ganti Ya. headset. Kirain. Oke. Ya. Oke. Baik. Ya. Teman-teman, kita mulai saja dengan rekoleksi kita hari yang pertama, sesi pertama. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu luka batin, sebab-sebabnya apa aja. Kalau teman-teman ikut retretnya, ini sebenarnya retret 3 hari ya, 3 hari. Tapi kita coba bikin dengan 1 jam per hari live Per ya, sesi, sampai dengan betul. ya per sesi. Oke, nah kita mulai saja. Apa itu luka batin? Luka batin itu adalah sebenarnya pengalaman pahit atau sesuatu peristiwa yang terjadi di masa lalu yang menimbulkan luka atau pengalaman pahit yang sangat mendalam di dalam diri seseorang sampai akhirnya itu menjadi sesuatu yang traumatis. Tidak semua pengalaman pahit yang terjadi di masa lalu itu bisa menyebabkan luka batin ya. Bisa jadi kalau pengalaman itu terlalu dalam sampai menyebabkan trauma di dalam diri seseorang, maka itu pasti akan menimbulkan luka di dalam diri orang yang mengalaminya itu. Nah, luka batin ini terjadi di dalam setiap tahap kehidupan manusia, apapun itu. Ketika dia menerima pengalaman yang buruk, kekecewaan, atau kenangan masa lalu yang pahit, yang menimbulkan trauma atau kesan negatif yang mendalam dalam diri seseorang, itu akan menyebabkan luka di dalam kehidupan dia. Nah, banyak kali orang salah tangkap mengenai luka batin ini. Ya, ada orang yang kalau melihat orang yang ada orang yang bilang, oh kalau ada anak yang kecil suka sakit-sakitan gitu ya, atau penyakitan gitulah ya, dibilang anak itu itu adalah luka batin. Tidak selamanya penyakit fisik itu merupakan luka batin, tapi ada juga karena efek dari luka batin itu bisa menyebabkan sakit fisik. Iya betul, itu ada. Tapi tidak selamanya sakit fisik itu merupakan luka batin. Ada juga orang yang bilang bahwa anak gangguan secara psikologis ya, misalnya gangguan kejiwaan. Itu ya. Orang banyak nanya tuh, Cek, sakit jiwa Ya. itu luka batin ya atau gimana Ya, gitu? Tidak semua sakit jiwa itu ada luka batin. Luka batin tidak sama dengan sakit jiwa. Ya, sakit jiwa itu banyak faktornya, bisa juga faktor genetik atau juga dari genetik lah ya itu yang saya maksud. Nah itu bisa, tapi tidak semua orang bilang luka batin itu adalah orang sakit jiwa itu pasti orang luka batin, tidak. Ya, tapi memang ada orang yang masuk ke dalam depresi atau stres berat, kemudian agak sedikit terganggu berakibat dari luka batin. Itu juga ada. Tapi ingat bahwa luka batin tidak sama dengan sakit jiwa. Sehingga jangan menyamaratakan bahwa semua orang yang sakit jiwa itu adalah luka batin, ya. Itu salah. Terus yang ketiga juga, ada orang yang gangguan IQ atau intelektual, misalkannya keterbelakangan gitu kan ya, atau anak-anak yang Down syndrome, atau misalkan
ada yang memang IQ-nya jongkok gitu kan ya, itu dibilang atau tell me lah istilah bukannya orang bilang suka oneng ya, telat mikir itu karena luka batin jadi dia oneng gitu ya, telat mikir, enggak ya. Jadi luka batin juga bukan luka pikir, artinya kalau orang telat mikir atau iya secara intelektual dia kurang, itu tidak semua orang yang seperti itu adalah efek dari luka batin, tidak ya, enggak juga. Atau luka batin itu adalah berasal dari kuasa gelap. Selalu orang bilang kalau orang luka batin, oh ini ada kuasa gelap di dalam, dikit-dikit dikaitkan dengan kuasa gelap. Ini salah ya, satu pemahaman yang salah. Luka batin itu adalah pengalaman hidup manusia yang terjadi di masa lalu dia, yang menyebabkan dia mengalami satu kesan negatif atau trauma yang sangat mendalam sehingga akhirnya itu menjadi luka di dalam kehidupan dia. Ya, jadi bukan luka batin tidak berasal dari kuasa kegelapan. Jadi jangan dikit-dikit dikaitkan dengan kuasa gelap ya. Oke. Nah, kira-kira itu adalah pemahaman mengenai luka batin. Nah, jelas nggak, Tip? Nah, bisa kasih contoh nggak, Ce? Mungkin, misalkan kalau tadi kan Cece bilang luka batin itu ada di setiap fase hidup kita. Kehidupan manusia, ya. Di setiap fase kehidupan manusia. Contoh, misalkan. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan itu lebih kepada asal-usulnya ya, ada dari mana. Tapi saya lebih mau menjelaskan masuk ke dalam hal yang berikut ini yang menurut saya ini menjadi satu basic yang bisa membuat kita lebih mengerti apa itu luka batin. Luka batin itu akan tadi saya udah bilang adalah suatu kenangan pahit atau peristiwa masa lalu yang menyebabkan seseorang itu mengalami trauma yang sangat mendalam sehingga itu menyebabkan luka di dalam diri dia. Biasanya pengalaman pahit atau trauma yang mendalam itu terjadi apabila ada kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan manusia yang tidak terpenuhi. Ini bukan ngomong sandang, pangan, dan papan ya, tapi kita akan melihat ada 4 dasar kebutuhan manusia yang paling basic, yaitu apa saja. Yang pertama itu adalah need for self-preservation atau kebutuhan untuk pemeliharaan. Ya, contoh, apa yang dimaksud dengan kebutuhan untuk pemeliharaan? Contoh, anak yang ketika dia lahir, orang tuanya cerai, divorce, sehingga akhirnya dia tidak merasa safety, tidak merasa aman karena orang tuanya berantem dan dia selalu dititipkan dari rumah ke rumah atau dititipkan ke tante, ke oma atau ke siapapun. Nah itu yang pertama. Ini dia tidak merasa dipelihara sehingga pengalaman pahit itu menjadi trauma di dalam kehidupan dia dan dia mengalami luka. Ada juga anak yang di dalam kandungan ibunya dia mau digugurkan, ya, sehingga dia tidak ada insecure di dalam diri dia karena dia merasa tidak dipelihara. Ini kebutuhan tidak aman, kebutuhan akan pemeliharaan, preservation, ya. Itu hal yang pertama. Kalau itu tidak dipenuhi, maka ini akan menyebabkan luka di dalam diri anak itu, ya. Terus yang kedua itu adalah need for money. Ya, keuangan atau secara ekonomi. Kalau dari kecilnya atau dia pernah mengalami peristiwa di mana orang tuanya bangkrut sehingga akhirnya dia dibully di sekolah misalkan ya, dari sekolah masuk sekolah orang kaya, sekolah mewah lah ya. Terus tiba-tiba karena bangkrut, orang tuanya nggak punya uang, tidak bisa lagi sekolahkan ke situ dan dia dipindahkan ke sekolah yang lebih rendah gitu kan ya. Sehingga dia dibully, dia mengalami penghinaan, dia mengalami dikucilkan oleh teman-temannya dan lain-lain. Nah, ini bisa menyebabkan orang itu mengalami trauma dan luka batin. Atau misalkan dari keluarga miskin yang nggak punya uang gitu ya, terus dibandingkan dengan keluarga besar yang kaya sehingga dengan sepupu-sepupunya dia selalu kurang gitu ya. Orang jadi lain dibanding-bandingkan, ya, bisa dibilang seperti itu ya, Cik. Iya, karena faktor keuangan ya, karena faktor keuangan. Atau juga bisa jadi yang mereka yang gak mampu misalkan beli barang baru, selalu terima barang bekas gitu kan ya, dari orang gitu kan ya. Nah ini bisa menimbulkan luka di dalam diri seseorang karena hal itu. Jadi itu sudah dua itu poin yang kedua. Ya, berarti bisa dibilang kita bisa nggak sadar dong, Cek, dalam tanda kutip, misalkan
kita selalu pakai baju seragam warisan dari kakak atau Ya, dapat buku atau peralatan sekolah, contoh misalkan gitu ya. Ternyata itu salah satu yang menyebabkan kita mengalami luka batin dari poin ya, yang kedua betul. itu, betul ya. Karena pada dasarnya manusia itu di dalam kehidupan kita, kejadian yang terjadi dalam hidup kita yang bisa kita ingat itu hanya 10%, Dit. 90% itu pasti tersimpan di alam bawah sadar. Nah, bagaimana kita tahu kita luka, itu akibatnya nanti di sesi berikutnya. Dampaknya itu akan kelihatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari dampak itu keluar dari masalah dari sisi karakter, psikologi. Jadi ada dua hal-hal yang muncul dalam hal itu, misalkan punya rasa takut yang berlebihan, minder, terus kemudian iri hati, sangat cemburu, terus suka curiga yang berlebihan dan lain-lain. Nah, itu semua tanda-tanda itu atau merasa kesepian dan lain. Itu yang keluar yang akhirnya kita bisa merefleksikan diri. Oh, kalau gua reaksinya begini terhadap orang seperti itu, kenapa gua harus marah ya? Nah, itu bisa ternyata jadi salah satu tanda luka batin. Iya, ya. Penyebabnya di 2 poin yang awal tadi Cece udah sempat. Ya, masih ada 4 poin, itu baru 2 poin. Masih ada 4 ya. poin, oke. Nah, poin yang ketiga, poin yang kedua ngerti ya mengenai tidak secara ekonomi ya. Kebutuhan secara ekonomi. Yang ketiga itu adalah ini yang paling umum yang sering terjadi itu adalah need for romance of love. Artinya orang tidak terpenuhi di dalam hal cinta. Di dalam hal cinta. Sebenarnya ini adalah hal yang paling dasar. Kalau saya jelasin mengenai tadi yang pemeliharaan yang pertama, misalkan anak dalam kandungan mau digugurkan, itu kan dia merasa insecure karena tidak ada pemeliharaan. Di samping itu juga dia merasa tidak dicintai karena ditolak. Ya, orang yang mengalami kekurangan dalam hal dicintai atau mengalami penolakan, otomatis dia akan mengalami luka batin. Ya, karena itu faktor esensial di dalam diri seorang manusia. Kalau tanpa cinta, orang akan hidup kayak robot kan, bukannya begitu. Nah, ini yang paling banyak, yang paling umum terjadi dalam hidup manusia adalah itu. Sehingga kebutuhan akan cinta ini paling menjadi hal yang dasar yang ketiga yang harus dialami oleh kita manusia. Ya, kalau pada akhirnya kita tidak terpenuhi dalam hal itu, maka kita akan mengalami luka batin. Nah, saya paling kurang di dalam hal ini sejak kecil ya, dalam poin yang ketiga ini. Kenapa? Karena orang tua saya punya anak banyak, 6 orang lah ya. Terus saya anak keempat, terus saya punya adik kembar. Sebenarnya orang tua saya bukan nggak sayang, tapi kadang-kadang orang tua itu melakukan sesuatu dalam kehidupan mereka secara tidak sadar atau tidak sengaja melukai. Adik saya kembar. Waktu adik saya lahir, kami hanya jarak setahun. Waktu adik saya lahir, mami saya harus bed rest karena dia mengalami kelumpuhan sesaat. Kira-kira hampir setahun, sehingga dia repot dengan 3 baby ya, adik saya kembar plus saya cuma beda setahun. Nah, apa yang terjadi? Karena perhatiannya full kepada si adik, sehingga terus mama kondisinya begitu juga, sehingga akhirnya saya jadi anak pembantu ya, makan, mandi, tidur semuanya sama pembantu. Nah, saya mengalami masa-masa di mana saya merasa tidak dicintai. Padahal mungkin saat itu saya nggak ngerti, sebagai anak saya nggak ngerti. Tapi pengalaman itu menaruh luka. Karena kalau saya mau datang ke mama saya, misalkan, "Ma, minta tolong apa," atau ke papa saya, itu saya selalu ditolak. Terus mereka selalu teriak, "Mbak," gitu kan. "Tolong ini, kasih ini, tolong ini, kasih ini." Sebagai anak kecil, karena mengalami penolakan dan selalu gitu, saya merasa saya nggak dicintai. Apalagi di dalam bertumbuh, di dalam masa pertumbuhan, saya dengan adik saya itu beda sekali secara penampilan fisik ya. Adik saya cantik, saya gemuk dari kecil. Kemana-mana saya selalu diketawain orang, diledekin gitu kan ya, dikata-katai gitu ya. Mulut orang Indonesia kan panas ya. Dengan orang lihat orang apa sedikit itu kan selalu diledekin. Nah, itu akhirnya saya mengalami penolakan yang luar biasa di masa kecil saya, sehingga saya kurang dalam hal cinta. Efeknya ketika saya tumbuh dewasa, tumbuh remaja lah ya, pada masa remaja, itu
saya sulit sekali untuk menerima diri saya sendiri dan sulit sekali untuk menerima kebaikan orang lain. Kebaikan orang lain. Dulu saya selalu marah loh kalau dikasih selamat ulang tahun, dikasih perhatian gitu ya. Saya merasa nggak butuh dengan semua itu. Itu awal dulu saya nggak ngerti kalau itu saya luka ya. Tapi ketika saya mulai hidup baru, ada di dalam persekutuan doa, teman-teman bilang gini, kamu nih aneh ya, orang itu kalau ulang tahun senang dikasih ucapan selamat ulang tahun, tapi kok kamu nggak suka ya gitu ya. Nah terus kemudian kalau ada orang yang ngasih perhatian kepada saya selalu menganggap bahwa itu biasa aja, bukan sesuatu yang istimewa. Terus karakter lainnya yang muncul adalah gue orangnya galak banget gitu kan ya. Kalau ngomong sama orang tuh kayak bawa pisau gitu loh, tajam, selalu nusuk kalau ngomong sama orang. Nah itu salah satu dampak orang yang luka batin. Dan akhirnya aku ngerti mengenai hal itu, gue mulai ikut retret luka batin. Terus nggak cuma sekali, itu udah puluhan kali saya ikut retret penyembuhan luka batin, dan saya menemukan bahwa memang saya mengalami luka, terutama di dalam poin yang ketiga ini, pada masa kecil ya. Sehingga pemulihan demi pemulihan saya alami. Penyembuhan luka batin itu nggak hanya terjadi sekali dalam kehidupan kita. Kalau kamu tahu bawang bombay ya, bawang bombay sekarang lagi mahal ya, sekilo 200.000. Lebih baik beli daging daripada bawang bombay sekarang. Ya, sedikit intermezzo. Tahu ya, bawang bombay itu kan kalau dikupas dia berkulit gitu kan ya. Nah, selapis. Luka batin itu persis. Ya. Sama seperti itu. Seumur hidup kita akan mengalami penyembuhan. Mungkin tahap sekarang nih yang dibuka yang di luar. Nanti berikutnya yang di luar. Terus. Nah, yang namanya juga manusia hidup kan, pengalaman pahit itu tidak hanya terjadi pada masa kecil, pada masa remaja, ya. Pada masa sekarang juga bisa. Atau pada masa tua nanti kita mengalami luka dengan orang lain, dengan anak, dengan cucu, dengan menantu, dan lain-lain. Nah, itu bisa saja terjadi di dalam kebutuhan kita, kehidupan kita. Sehingga yang itu saya bilang, kita mengalami penyembuhan luka batin itu nggak hanya sekali di dalam kehidupan kita, tapi seumur hidup kita akan terus masuk ke dalam proses pemulihan ini. Poinnya hanya satu, yaitu melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Karena kalau kita tidak melekat kepada Yesus, ya, kita tidak akan pernah mengalami penyembuhan. Yang bisa menyembuhkan ini adalah cinta Tuhan, bukan kemampuan manusia. Ya, kalau kita mengalami kekurangan cinta di dalam hidup kita, entah itu pada tahap hidup yang mana, yang bisa menyembuhkan kita itu hanya Yesus. Ya, ada satu pengalaman nih kalau saya mau cerita mengenai pengalaman. Waktu itu saya udah kuliah ya, kira-kira udah kuliah, semester berapa saya lupa. Tapi ada satu momen pagi-pagi itu dalam doa. Saya lagi doa pagi. Saya punya satu boneka ya, boneka sejak saya umur 4 tahun. Saya ingat papi saya beliin saya boneka itu, boneka yang paling namanya Isabella. Okay. Itu boneka saya taruh di rak, di depan tempat tidur saya di rak. Tiap hari saya lihat itu boneka. Tapi entah pagi itu waktu saya bangun, saya lihat boneka itu tiba-tiba ada rasa sedih yang mendalam sekali, yang saya nggak ngerti kenapa kok tiap hari lihat Isabella nggak ada rasa apa-apa, tapi hari itu luar biasa pengen nangis gitu kan ya. Akhirnya saya nangis meraung-raung seperti orang yang lagi diputusin pacar hari itu ya. Wah, nangis orang padahal nggak ada kejadian apa-apa gitu. Terus saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, kenapa kok hari ini kok saya sedih sekali, pengen rasanya menangis lihat Isabella. Tiba-tiba ada satu pengalaman pahit yang Tuhan angkat. Waktu kecil saya mengalami kesepian yang sangat mendalam. Saya nggak punya teman. Saya main dengan Isabella di gudang terigu. Papi saya punya pabrik roti, dia ada gudang terigu. Saya main sendirian dengan Isabella. Biasa anak perempuan, anak kecil kan biasa kalau main dengan boneka suka pura-pura dikasih makan, dikasih baju gitu kan ya. Nah itu yang saya lakukan. Terus ada satu kalimat yang saya ucapkan saat itu, yang saya sendiri juga udah lupa, saya udah nggak ingat, tapi Tuhan angkat dan Tuhan ingatkan. Saya bilang sama Isabella ini, Isabella, saya nggak punya teman, ya, hanya kamu ya, teman aku. Kalimat itu begitu keluar di dalam benak saya,
itu rasa kesepian yang sungguh luar biasa, yang nusuk saya sampai dalam banget, dan saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan, saya kesepian, saya nggak punya teman, saya nggak punya orang untuk mencintai saya, ya. Dan apa yang terjadi, Dit? Dalam imajinasi iman saat itu, saya melihat Yesus datang, terang banget. Terus Yesus duduk di sebelah Maria yang umur 4 tahun itu. Terus dia pegang tangan saya dan dia bilang begini, no, Maria, bukan Isabella teman kamu, tapi akulah sahabatmu. Dan kalimat itu, kalimat yang Yesus ucapkan itu masuk, dan saya seperti disiramin air es, tau gak? Air segar itu mengalir, dan saya mengalami rahmat Tuhan, saya mengalami penyembuhan pagi itu. Ya, lihat, kekurangan cinta di dalam kehidupan kita, mengalami penolakan, itu menyebabkan dampak yang luar biasa. Dan saya mengalami itu. No wonder gitu loh, kalau teman-teman bilang, kok Maria lu orangnya jutek, lu orangnya kasar, lu kalau ngomong sama orang keras, lu karakternya begini. Karena saya mengalami kekosongan di dalam hal itu. Dan pada akhirnya ketika saya mengalami kesembuhan, saya bisa mengerti apa arti mencintai dan apa arti mengasihi orang lain. Terutama juga, Amin. ketika kita mengalami kesembuhan, kita akan bisa memahami lebih dalam lagi apa arti cinta Tuhan. Apa arti dicintai dan mencintai Tuhan. Ya, kalau lu masih ada di dalam tahap ya luka, sulit sekali untuk memahami itu. Terutama dalam hal ini, ya, kekurangan cinta. Nah, yang ketiga, yang itu yang ketiga. Aku masuk dulu dikit. Jadi pemulihan luka batin adalah suatu proses, bisa dibilang seperti itu ya. Dan pemulihan luka batin itu kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu mengalami cinta Tuhan, kita perlu dukungan supaya proses itu betul-betul bisa membawa kesembuhan bagi kita. Nah, ada informasi sedikit buat teman-teman yang butuh dukungan doa selama sesi ini berlangsung. Ada SOS Line Doa. Jadi SOS Line Doa ini adalah salah satu bagian dari BPK PKK KAJ. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa yang mendukung doa 24 jam. Jadi apabila selama sesi ini tiba-tiba diingatkan satu momen peristiwa seperti kayak tadi C. Maria, kita butuh penguatan, jangan ragu untuk telepon, call, atau WhatsApp ke nomor ini. Nanti ini akan di-post juga di feed dan di story. Seperti kata C. Maria tadi, kita butuh pertolongan Tuhan, salah satunya mungkin melalui dukungan dari pelayanan doa ini. Seperti itu C. Maria. Lanjut C. Yang berikutnya. Saya mau namain sedikit, Dit. Kalau mau sembuh, kalau mau mengalami kesembuhan dari luka batin, yang pertama kita harus mengakui, ya, mengakui bahwa kita terluka. Karena tidak ada orang yang sakit yang akan bisa mengalami kesembuhan kalau dia tidak sadar dia sakit. Yang pertama kita harus mengakui kita luka dan kita butuh. Sehingga tahap berikutnya adalah transparansi, ya. Artinya terbuka terhadap Tuhan dan mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, melihat setiap sisi sampai kepada sisi yang paling hitam. Ketika kita membuka diri kita kepada rahmat Allah, maka rahmat itu akan mengalir di dalam hidup kita dan mengantar kita kepada kesembuhan. Teman-teman, mungkin buat Anda yang belum terlalu paham dan mengerti hal ini, saya hanya pesan, apa yang saya sampaikan hari ini bukan teori, tapi pengalaman hidup yang saya sudah mengalami bersama dengan Yesus puluhan tahun, ya. Dan saya mengalami kesembuhan hari ini. Kalau hari ini saya bisa berbicara seperti ini di hadapan Anda tidak melihat saya puluhan tahun yang lalu. Bagaimana seorang Maria yang penuh dengan luka batin, yang tidak akan pernah bisa bicara seperti ini kepada orang lain. Tapi rahmat Tuhanlah yang memampukan saya untuk bicara seperti ini kepada Anda semua. Ingat, menjadi terbuka di hadapan Tuhan atau transparansi, itu adalah kunci penyembuhan. Amin. Jadi, dengan telepon konseling kepada siapapun, kalau Anda tidak mau terbuka dengan dirimu dan tidak menyadari bahwa kamu luka, itu akan sulit. Ya, betul. Justru kita harus terbuka dan kita menyadari bahwa kita luka dan kita butuh penyembuhan itu.
betul. Kita perlu tahu poin yang keempat, poin yang Empat. kelima, dan poin yang keenam nih kayaknya DC. Ya, Oke. ya. Itu tadi poin ketiga ya. Sekarang Tadi poin 4 ketiga. kebutuhan dasar kan? 4 kebutuhan Oh, ya, 4, dasar sorry tadi. ya. Ya. Nah, sekarang yang poin keempat itu adalah need for recognition, adalah pengakuan. Pada dasarnya manusia itu butuh diakui, ya. Kalau kamu melakukan sesuatu, kamu inginkan dipuji kan? Itu sifat dasar manusia. Kalau kita tidak mengalami pengakuan itu di dalam hidup kita, kita bisa mengalami luka. Contoh, ya, seorang anak kecil yang dengan keterbatasannya membuat sebuah mainan lah ya, terus datang kepada papinya, papi aku bikin ini. Kalau papinya hanya ngelirik gini ya, gitu kan ya, terus dia akan mengalami luka. Dia akan merasa dia tidak dihargai, dia tidak diakui. Atau misalkan ya, terus kalau misalkan dia berprestasi di sekolah, misalkan berprestasi, tapi dia tidak pernah dikasih kado, tidak pernah dipuji, tidak pernah dibilang hebat sama papinya, ya, ini akan mengalami luka, ya. Atau misalkan saya kasih contoh aja, saya punya teman dulu ya, suatu hari pulang sekolah gitu kan ya, toto dia nangis. Ini ceritanya waktu masih SMA ya, dia nangis, teman-teman kos dia nangis ngeraung-raung gitu kan ya. Terus kita bingung, kenapa kamu nangis gitu kan ya. Terus dia bilang gini, aku gagal ulangannya gitu kan ya. Dia bilang gini, aku gagal ulangannya. Terus aku bilang gini, loh kenapa aku bisa gagal padahal kamu udah belajar. Terus pokoknya dia aku gagal bla 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 gitu. Terus kita tanya, emang kamu dapat berapa ulanganmu? Tahu nggak jawabnya apa? Dapat 90. Ngeselin banget ya, pengen dijitak rasanya ya. Lo dapat 9 aja nangis, gue yang dapat 7 aja diem-diem gitu kan ya. Terus kenapa? Itu dia akan merasa fail kalau dia tidak mencapai angka tertinggi, karena dari kecil selalu dituntut orang tuanya untuk lebih dan tidak pernah diakui. Ketika dia berprestasi selalu dibilang, ya ada yang lebih tinggi, ya ada yang lebih bagus, ya orang lain bisa begitu, kamu nggak bisa gitu kan ya. Nah ini ya tidak diakui, atau keberadaannya tidak diakui. Misalkan ya di rumah 3 bersaudara, biasanya yang selalu diutamakan anak yang pertama dan anak yang terakhir. Yes, yang tengah ini biasanya kurang. Tidak dilihat ya. Jadi selalu ada apa-apa koko atau dedek, yang tengah ini nggak dapat apa-apa. Nah ini bisa menimbulkan luka di dalam diri anak itu karena dia merasa tidak diakui di dalam rumah, keberadaannya tidak dilihat gitu ya. Nah pengakuan ini penting ya. Saya punya pengalaman nih. Karena kan 4 ini sebenarnya dalam diri saya. Saya yang ketiga nggak terlalu, karena waktu kecil orang tua saya cukup punya duit ya. Ketika saya mulai dewasa baru saya mengalami kekurangan dalam hal uang karena orang tua saya bangkrut ya. Nah, tapi waktu saya mau cerita mengenai yang pengakuan. Kan waktu kecil saya jadi anak pembantu kan. Keberadaan saya tidak dilihat karena yang fokus kepada adik saya yang kembar gitu kan ya. Nah akhirnya apa? Saya ini haus pengakuan. Apalagi ditambah papa saya itu suka membandingkan. Anak tetangga kalau main tuh rapi, diberesin, kamu nggak pernah gitu loh. Wah yang ini bisa dapat ranking gini, kamu cuma segini. Yang ini begini, kamu cuma segini. Alhasil ini ada 2 cerita. Yang pertama waktu SD kelas 1, waktu ada mau terima rapot, guru saya bilang gini, ya yang ibu sebutkan namanya tinggal di kelas ya. Nama saya disebut. Tahu nggak? Saya pikir saya nggak naik kelas loh. Saya nangis sampai kencing celana di kelas. Nggak taunya saya ranking 3 loh. Nggak taunya saya ranking 3. Saya pikir saya nggak naik kelas karena selalu digituin. Saya merasa saya fail, saya merasa tertekan. Saya gagal, tertekan gitu kan ya. Itu. Terus yang kedua, itu karena waktu kecil selalu mengalami begitu. Saya waktu ini ceritanya udah kerja, ini udah dewasa ya. Suatu hari di kantor, tiba-tiba HRD telepon saya, Bu Maria diundang ke ruang meeting. Terus akhirnya itu meeting morning briefing yang setiap pagi dilakukan. Tiap pagi itu saya nggak pernah ikut morning briefing itu, tapi tiba-tiba hari itu HRD panggil saya untuk ikut morning briefing. Akhirnya saya masuk ke ruang meeting. Manajer saya belum datang, ya, belum komplit. Begitu manajer saya masuk, tampang dia lihat saya, dia kaget. Dia kayak orang kaget, kayak orang gak suka gitu ya. Terus tiba-tiba dia keluar lagi, dia ngomong sama sekretarisnya,
kenapa Maria ada di dalam ruang meeting ya? Terus, wah, itu saya dengar. Saya langsung merasa tertolak luar biasa, kayak orang paling hina, tahu nggak, di dalam ruangan itu yang nggak layak untuk ada di situ. Saya langsung berdiri dari kursi saya langsung keluar. Saya langsung berdiri, saya langsung keluar. Terus saya lewatin dia, nggak saya sapa loh. Saya lewatin dia, saya langsung pergi, langsung kembali ke ruangan saya. Saya duduk di ruangan saya. Terus kemudian masuklah ini HRD ke dalam. Terus HRD ngomong, loh Bu Maria kemana? Itu kan ya. Terus teman saya di dalam ruangan meeting bilang, balik ke ruangan dia kayaknya. Terus HRD masuk ruangan, saya nangis di ruangan saya, tau gak? Saya nangis, padahal itu kan sebenarnya hal sepele loh, ya. Tapi itu nusuk banget loh, nusuk banget. Saya nangis di ruangan saya. Tiba-tiba HRD-nya masuk, Bu Maria, kok gak masuk ruangan meeting? Terus saya tutup ruangan saya nangis. Saya bilang, gak usah lah Pak, saya gak usah ikut meeting. Tahu nggak? Hari itu saya merasa sangat direndahkan. Ya, sangat direndahkan. Ternyata ruang itu meeting itu memang khusus untuk para manajer, ya. Nah, posisi saya hari itu memang bukan manajer, saya hanya supervisor, tapi saya memegang satu departemen sendiri gitu ya. Nah, makanya HRD bilang, walaupun posisi saya bukan manajer, saya baru supervisor, tapi karena saya pegang satu departemen sendiri, makanya saya diajak ikut meeting. Nah, sedangkan GM saya ngomong, kenapa kok tiba, itu tuh nusuk banget. Tapi pulang dari situ saya mulai mengadakan refleksi batin. Terus saya, kenapa kok hal sepele saya tertusuk banget dan tersinggung sekali gitu ya. Nah, ternyata waktu kecil saya tidak mengalami kepenuhan di dalam bidang ini, tidak diakui, tidak dilihat, sehingga saya merasa saya disepelekan orang ya. Nah, ini 4 kebutuhan dasar manusia yang bisa menyebabkan luka batin apabila tidak terpenuhi. Jadi bisa dibilang setiap orang mungkin mengalami hal yang berbeda-beda. Makanya luka batinnya berbeda-beda. Titik sensitifnya dalam tanda kutip berbeda-beda gitu ya. Nah, oleh karena pertanyaan berikutnya, emang luka batin bisa disembuhkan, C? Atau tujuannya gimana? Tujuannya apa penyembuhan luka batin itu? Mungkin bisa masuk ke area sana. Saya ambil contoh diri saya sendiri deh ya. Karena saya mengalami kekurangan dalam hal cinta ya sejak kecil. Sampai akhirnya besar, saya sulit untuk menerima perhatian, cinta dari orang lain atau pujian dari orang lain. Saya selalu menganggap orang lain itu, kalau muji gua dia munafik, bla 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 gitu. Apalagi dari lawan jenis, namanya anak, semua manusia mau laki-laki mau perempuan, ketika dia bertumbuh remaja, dia pasti akan mengalami satu tahap di mana mengalami jatuh cinta, ya. Buat sebagian besar orang, jatuh cinta itu hal yang menyenangkan, ya. Wah, berbunga-bunga, bla bla. Tapi buat gue, itu end of the world, ya. Gue kalau jatuh cinta sama cowok, itu rasanya mau mati, tau nggak? Kenapa? Belum ada apa-apa, udah pikiran negatif semua yang terlintas, bahwa gue pasti ditolak, gue bertepuk sebelah tangan, gue nggak layak dicintai, gue merasa tertekan semua dengan perasaan itu. Sampai tiba saatnya, ada dong yang jatuh cinta sama gue gitu kan ya, ditembak sama cowok, gue nggak percaya loh, gue bilang, lu suka sama gue apanya? Ya, lihat, ini dampak loh dalam hidup gue. Kalau gue terus hidup seperti itu, gue akan jadi apa tau nggak? Jadi robot. Ya, jadi robot yang istilahnya yang nggak punya hati, nggak punya perasaan cinta, nggak bisa mencintai ataupun menerima cinta orang lain, dan hidup seperti itu tidak menyenangkan, ya. Punya banyak musuh, tidak disukai banyak orang karena jutek gitu kan ya, ngomong kemana-mana golok gitu kan ya, tidak ramah sama orang gitu kan ya, karakternya jelek ya. Ketika kamu mengalami penyembuhan, kamu akan merasakan bedanya. Ya, ketika Tuhan menyembuhkan, mengisi hati kita yang kurang akan kasih sayang dengan cintanya, dan kita dimampukan untuk mengampuni masa lalu yang pahit, maka kita akan berubah. Kita akan berbeda, menjadi manusia yang baru. Mengerti untuk mencintai, mengerti untuk memberi. Tidak lagi jutek sama orang, punya banyak sahabat, punya karakter yang bisa menyenangkan orang lain, mau memberi sesuatu kepada orang lain. Dan orang yang sudah mengalami kesembuhan, ketika dia berelasi atau dia punya pacar atau dia punya pasangan hidup suatu hari,
hubungan itu akan jauh lebih baik. Ya, karena di sana sudah ada pemulihan. Tidak ada lagi saling nuntut-menuntut untuk dicintai, gesek sedikit senggol bacok gitu ya dengan orang. Tapi sikap yang lebih dewasa, sikap yang lebih menyenangkan, mengerti, menerima kekurangan orang lain, itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Sehingga bagi saya, cara pribadi, penyembuhan luka batin itu sangat penting. Dan ini juga akan mengobati rasa kesepian, ya. Bukan mengobati, tapi membantu untuk mengobati, artinya menghilangkan rasa kesepian. Ingat, kesepian itu bukan berarti nggak punya teman. Kadang-kadang orang yang punya banyak teman, dia ada di dalam lingkungan ramai, tapi dia merasa sendiri, merasa lonely. Hati-hati dengan perasaan lonely, dengan perasaan kesepian. Ingat, it will kill you, ya. Itu akan membunuh Anda, ya. Dan dia, banyak orang yang kenapa tiba-tiba bunuh diri, ya, karena dia merasa kesepian, merasa hidup di dunia ini dia sendiri, dan dia hanya melihat masalahnya, sehingga dia merasa hidup itu tidak berarti dan lebih baik mati, ya. Ini adalah salah satu bentuk atau dampak dari luka batin. Jadi, mengapa penting? Penting sekali supaya hidup itu jauh lebih berarti, dan hidup itu kita lebih menghargai kehidupan itu. Ini yang pengalaman ini yang saya juga alami dulu. Kalau saya punya masalah, pernah saya mengalami putus pacar beberapa waktu lalu, saya udah pernah share ya di live Instagram juga. Saya itu pengen bunuh diri banget loh. Masuk rumah sakit berkali-kali, sudah punya niat untuk bunuh diri dan lain-lain ya. Karena ya itu yang gue bilang, gue ada di dalam faktor masalah tahap luka itu yang belum benar-benar pulih. Tapi ketika itu teman-teman, saya punya komunitas, saya punya PD yang membantu saya untuk mengalami pemulihan, bertahap saya mengalami kesembuhan. Sekarang saya jadi mikir, bodoh banget ya kalau dulu hanya gara-gara satu cowok terus gue bunuh diri. Padahal hidup yang saat ini gue nikmati itu jauh lebih berarti gitu. Ya, itu kalau kita belum sembuh, kita akan cepat putus asa. Depresi, putus asa, mengambil keputusan yang salah, itu adalah ciri khas orang luka batin. Ya, jadi kalau mereka sudah sembuh, mereka akan jauh punya pemikiran yang out of the box, lebih positive thinking, lebih punya optimis life, lebih menghargai kehidupan, mengalami sukacita dalam hidup ini. Itu dampak penyembuhannya. Amin. Ya, oke. Nggak kerasa udah 45 menit, kita ngobrol-ngobrol dan dengar sharing. Terakhir, apakah masih ada? Nah, ada. Terakhir, penyebab luka batin ya. Nah, tadi kan saya sudah bilang 4 kebutuhan dasar itu ya. Nah, 4 kebutuhan dasar itu bisa saja tidak terpenuhi dalam setiap tahap kehidupan kita. Baik itu dari keluarga ataupun dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita yang di mana kita tinggal ya. Dari keluarga itu mulai sejak dari dalam kandungan ya. Sejak dari dalam kandungan. Orang tua yang tidak siap untuk menerima kehamilan atau kehadiran anaknya, atau ibu yang hamil di luar nikah, atau ketika dia hamil mengalami masalah dalam rumah tangga, perceraian dan lain-lain, sehingga mengalami penolakan. Anak itu ditolak ya, tidak diinginkan kelahirannya. Nah, itu bisa terjadi luka ya. Terus yang kedua adalah pada saat dia lahir. Gue punya teman nih, Dit, ya. Ketika dia lahir, ibunya meninggal, ya. Melahirkan dia, ibunya meninggal. Sampai pada akhirnya dia ditaruh di rumah sakit sampai 1 bulan tidak diambil. Sampai akhirnya keluarga omnya yang datang dan ambil dia, terus adopsi sampai saat ini. Waktu itu dia datang ke PD dan dia ikut PD kita. Saya kasih tahu anak ini luar biasa. Tuhan memulihkan hidup dia dan hari ini dia sudah menjadi calon imam. Ya, tapi hari itu ketika dia datang dengan lukanya, dia merasa hidupnya tidak berarti, dia merasa dia bersalah sekali karena dia merasa dia membunuh maminya sebab dia lahir, ya. Nah, ini penolakan ya, penolakan itu semua luka yang 4 kebutuhan dasar tadi itu dia alami ya. Itu penolakan yang luar biasa. Nah, dan ini kalau dikaitkan mengapa kita harus sembuh, lihat ya. Waktu itu dia merasa hidupnya nggak berarti, dia merasa dia mau mati aja karena dia menyebabkan kesialan di keluarganya. Tapi ketika dia menemukan Tuhan dalam hidupnya dan Tuhan menyembuhkan dia, apa yang terjadi hari ini hidupnya menjadi berkat buat banyak orang.
dan dia menjadi calon imam hari ini. Sebentar lagi akan ditabiskan. Ya, nah ini kita lihat bahwa inilah kenapa penting harus mengalami kesembuhan. Ya, nah tahap yang berikutnya, sorry saya agak cepat ya karena waktu kita terbatas. Pada saat anak-anak ya, masa kanak-kanak remaja, ketika saya dulu waktu masa anak-anak badan saya gemuk ya, kemana-mana saya selalu diledekin orang, selalu dibilang lucu ya, buat mereka lucu, buat saya nggak lucu gitu kan ya. Sampai satu kota saya jalan kemana-mana selalu diledekin, sampai saya merasa gambar diri saya jelek banget loh. Saya merasa saya tidak mencintai diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa mencintai diri saya kalau refleksi dari lingkungan yang saya dapat selalu kayak begitu. Tapi ketika Tuhan menyembuhkan saya happy dengan hidup saya, dan kemanapun saya bisa tampil di depan umum. Oh, dulu suruh tampil depan umum bisa gemeteran dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Nah itu. Nah, luka batin dari dalam keluarga bisa juga relasi dengan orang tua yang pilih kasih, lebih sayang anak yang ini daripada anak yang ini, karena anak yang ini lebih pintar, anak yang ini lebih cantik, anak yang ini, nah itu ya, pilih kasih, suka dibanding-bandingkan dengan saudara kandung, itu bisa menyebabkan luka di dalam diri seseorang ya. Karena gue juga punya teman, gue juga bingung, dia 4 bersaudara semua perempuan, tapi 3 adiknya di sekolah dokter lah, sekolah apa ya, terus kemudian sampai penampilannya modis, tapi kakaknya yang pertama itu jadi pembantu di rumah. Tiap hari dia harus sapu ngepel, cuci baju, masak buat adik-adiknya. Terus yang paling konyol, mamanya dandanin dia benar-benar kayak pembantu. Rambut harus panjang lurus-lurus kayak rambutnya kuntilanak gitu loh. Gak boleh digunting gitu kan ya. Pergi ke kampus, kuliah tuh pakai celana jeans, pakai kaos oblong, gak boleh pakai blus modelnya wanita, pakai rok, itu gak boleh. Nah itu gue juga bingung. Sampai akhirnya dia mengalami luka yang sangat dalam di dalam, mindernya luar biasa. Mau pergi sama kita tuh selalu nggak punya pendirian, selalu bertanya sama orang, selalu nggak bisa ngambil keputusan untuk dirinya sendiri, dan mindernya luar biasa. Ketika dia jatuh cinta sama cowok, dia nggak berani, macam-macam lah, minta tolong kita, bla bla. Ada cowok yang suka sama dia lari, dan nah itu dampaknya luar biasa ya. Nah itu di dalam keluarga. Nah sedangkan di faktor lingkungan bisa terjadi di mana sumbernya bisa dari sekolah, anak yang mengalami bully di sekolah, dibully oleh teman-temannya, sehingga dia nggak mau sekolah lagi, atau dia minder macam-macam ya. Bisa juga di kantor, atau kaum minoritas. Ya, minoritas yang sering mengalami penindasan, atau dibully, dan lain-lain ya. Dari teman, dari pacar, putus pacar, diejek oleh teman, itu juga bisa menyebabkan luka. Atau pandangan atau filsafat dunia, pandangan-pandangan yang ada dalam ini. Filsafat dunia itu contoh ya, salah satu contoh. Misalkan di budaya orang Chinese tuh anak laki-laki jauh lebih penting daripada anak perempuan gitu kan ya, karena anak laki-laki mewariskan nama orang tua, kalau perempuan nanti jadi milik orang, sehingga yang selalu lebih dikasih fasilitas baik itu yang laki-laki. Yang laki-laki boleh sekolah tinggi, yang perempuan hanya bisa sampai SMA, karena nanti buntut-buntutnya masuk dapur. Nah ini bisa menyebabkan luka di dalam diri yang wanita, karena menganggap itu tidak diakui ya, dia tidak diakui ya. Nah ya, atau misalkan ada juga istilah di dalam budaya orang Chinese itu istilah di kuepang gitu ya. Jadi waktu lahir ternyata sionya dia ciong atau nggak cocok dengan sio papinya, jadi dia dijual ya, diangkat anak oleh orang lain. Nah ini saya juga punya pengalaman dulu waktu saya pernah ngajar kids club ya. Ada satu anak, tiba-tiba maminya datang, terus maminya bilang gini, "Miss, kayaknya anak ini cocok ya sama Miss, dia nggak cocok nih sama saya. Boleh nggak Miss jadi maminya aja? Nggak apa-apa, nanti biaya hidup ditinggal tetap sama saya, semua biaya hidup saya yang tanggung. Cuma nanti dia panggil Miss nggak Miss, tapi panggil mami." Tahu nggak, itu anak ada di situ, umur 5 tahun, dan dia dengar. Dia langsung nangis, dia lari masuk kamar mandi, dia nggak mau keluar. Itu sampai berbulan-bulan dia nggak mau lihat saya loh, nggak mau ketemu saya. Sampai akhirnya saya berusaha untuk deketin dia pelan-pelan, terus dia menghibur cara anak-anak lah ya, terus ajak dia ngomong pelan-pelan. Terus saya bilang, kamu mau jadi anak Miss atau bukan anak Miss, kamu mau panggil Miss Mami atau mau panggil Miss tetap Miss gitu ya, Miss tetap sayang sama kamu. Baru dia perlahan-lahan mulai membuka diri. Ya, nah ini.
Terus yang terakhir, bisa juga kita mengalami luka batin atau mengalami kekecewaan terhadap Tuhan. Ya, banyak orang yang tidak mengakui hal ini, tapi itu terjadi. Dulu saya kecewa, saya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan saya lahir dengan bentuk fisik yang seperti ini? Kenapa saya harus beda dari adik-adik saya? Kenapa Tuhan mengizinkan mama punya anak lagi, terus mama harus lumpuh hampir setahun? Kenapa saya harus jadi anak pembantu, sedangkan adik saya harus jadi anak mama dan papa? Itu saya alami dulu, ya. Sehingga saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau orang-orang bilang ya, kamu tuh baik, kamu Tuhan, kamu maha pengasih, kamu maha penyayang. Dalam hidup saya, enggak seperti itu. Itu saya ngalami, saya protes sama Tuhan gitu ya. Sampai akhirnya saya mengalami kesembuhan dan saya bisa menerima kondisi itu. Saya mengampuni orang tua saya mengampuni adik-adik saya mengampuni seluruh kepahitan yang saya alami, dan akhirnya saya bisa menerima rahmat Tuhan untuk mengalami kesembuhan. Ya, nah poinnya adalah ketika kita tahu luka itu terjadi dalam hidup kita, hidup manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang bisa aja mengalami suka di dalam hidup, trauma di dalam hidupnya. Tapi harus ingat, kalau Anda mengalami itu hari ini bukan berarti hidup Anda berakhir. Karena selalu ada harapan ketika kita datang kepada Tuhan. Dan yang bisa menyembuhkan itu adalah cinta Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan? Tuhan butuh kerjasama kita. Kita tidak hanya duduk diam dan berteriak, Tuhan tolong, tapi kita nggak mau membuka diri. Itu nggak akan pernah bisa. Oleh karena itu yang pertama yang saya selalu katakan, tadi saya katakan bahwa yang pertama kita harus terbuka terhadap rahmat Allah. Mengakui bahwa kita orang terluka, mau datang kepada Dia, menjadi transparan dan membuka seluruh keadaan hidup kita kepada Tuhan termasuk sisi gelap. Setelah itu, biarkan rahmat Tuhan itu mengalir dan menyembuhkanmu. Terjadi dalam hal apa? Doa. Ya, karena di dalam doa selalu ada penyembuhan dan ada kekuatan baru. Itu yang teman-teman harus lakukan. Amin. Ya. Boleh bantu kita pimpin doa di siang hari ini, Cik? Teman-teman, penutup sesi. Ya, ada sedikit pertanyaan refleksi ya yang saya ingin bawa kepada teman-teman ya. Dari 4 poin tadi, kebutuhan akan pemeliharaan, kebutuhan akan keuangan, kebutuhan akan hal cinta dan diakui ya. Kalian refleksi dalam 4 hal ini, bagian mana yang paling kurang ada di dalam hidupmu, artinya yang tidak terpenuhi, diurutkan. Nah, terus ingat kejadiannya pada masa apa? Pada di area mana, maksudnya keluarga, lingkungan, atau kepada Tuhan ya. Terus kemudian di masa mana, masa anak-anak, kelahiran, anak-anak, remaja atau dewasa ya. Setelah itu temukan itu, kemudian bawa kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk sembuhkan. Minggu depan, besok sampai dengan hari Minggu nanti teman-teman akan dituntun setahap demi setahap. Tapi saya mengajak mulai dari sesi 1 ini sudah mulai mengadakan refleksi batin, ya. Oke. Nah, mari kita tutup. Saya angkat satu pujian. Saya meminta teman-teman untuk pejamkan matamu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupmu. Kalau ada peristiwa pahit yang kau alami hari ini, bawa kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk memampukanmu untuk mengikuti rekoleksi online ini sampai pada hari selesai nanti, hari Minggu, sehingga kamu boleh mengalami penyembuhan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus, Engkau mendengar hati setiap orang yang saat ini ada di live Instagram ini. Engkau tahu setiap kehidupan kami, Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk seluruh sahabat-sahabatku ini. Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk menyembuhkan kami dari setiap trauma dan luka yang kami alami di masa lalu. Biarlah Engkau bantu kami untuk mengikuti rekoleksi online ini sampai pada akhirnya, dan kami mau sungguh-sungguh mengalami hadirat-Mu yang menyembuhkan setiap kami. Biar hidup kami menjadi
menjadi berarti Tuhan, yang hari ini datang dengan hati yang hancur, yang hari ini datang merasa hidupnya tidak berarti, yang hari ini datang merasa bahwa dia tidak lagi berdaya dengan kehidupannya. Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu dan selalu ada pengharapan di dalam Engkau. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menjamah setiap kami Tuhan saat ini dan memberikan kesembuhan bagi setiap kami saat ini, menghantar kami untuk mengalami rahmat-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, dan aku mau menyerahkan seluruh sahabat-sahabatku ini kepada Engkau Tuhan, karena aku percaya Engkau mencintai kami semua melebihi segalanya. Dan siang hari ini adalah salah satu bukti cinta-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau di dalam hidup ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Thank you banget, teman-teman. Ce Maria. Terus ikut rekoleksi Thank you. ini ya, dan saya berdoa teman-teman mengalami sungguh penyembuhan Tuhan. Thank you, Dit. Amin. Amin. Udah, Ce waktu Maria, habis thank you ya? banget buat sharing-sharingnya. Saya mau ada sedikit pengumuman. Sama-sama. Setiap bahan, pertanyaan refleksi, ayat penguatan, doa, dan lain-lainnya akan ada di workbook yang teman-teman bisa dapatkan. Caranya gampang, tinggal klik link yang ada di bio. Teman-teman klik yccr.jakarta, di situ ada link, tinggal klik link itu dan isi data. Very simple, cuman email saja. Setelah itu nanti akan di-email ke teman-teman. Jadi jangan lupa untuk isi link itu. Dan saya mau tampilkan lagi untuk SOS doa tadi bagi teman-teman yang sungguh rindu seiring berjalannya waktu mendapatkan hikmat atau butuh dukungan doa dan penguatan. Teman-teman bisa hubungi SOS line doa ini, bagian dari BPK PKKKAJ yang juga merupakan pelayan-pelayan Tuhan begitu luar biasa, bisa menghubungi 24 jam telepon atau WhatsApp ke nomor yang tersedia di sini. Ini juga nanti akan dicantumkan di story. Besok kita akan mulai lagi jam 1 siang. Jadi pastikan teman-teman standby waktu Indonesia Barat, menyesuaikan waktu-waktu lainnya. Pastikan standby, kita akan bertumbuh bersama mengikuti rekoleksi online ini. Untuk setiap masukan, saran, pendapat, dan pertanyaan, teman-teman bisa kirim direct message DM ke account yccr.jakarta. Tayangan ini akan diputar 1 kali 24 jam ke depan, bisa dibagikan ke teman-teman yang mungkin sekarang berhalangan live, dan bisa lanjut besok jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Saya Go Aditya dari tim kepemudaan BPK PKKKAJ, mohon pamit mundur, dan Ce Maria, sampai jumpa besok. you. Tuhan Sampai memberkati. ketemu lagi. Tuhan Stay safe, memberkati. stay at home. God bless you. God bless you. Bye.